Xiao Yan, cepat kemari. Ayo kita berfoto bersama. Jin Chuan ini terlalu berbahaya. Cepat kembali. Lihat nyalimu, kenapa kamu penakut sekali? Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawamu keluar untuk bermain. Cepat kembali dan hati-hati. Jin Chuan pegang erat-erat. Si Xiao Yan, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat gunakan kekuatanmu. Jin Chuan. Jin Chuan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Menggunakan penampilan dan umurku sebagai perjanjian. Sebagai ganti kekasihku. Agar hidupnya aman. Jin Chuan. Kamu sama sekali tidak boleh mengecewakanku. Bukankah aku jatuh dari tebing? Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Rumah Tang Jin Chuan. Jian Yan. Bagaimana kamu bisa masuk? Tang Jin Chuan di mana Xiao Yan? Aku tidak tahu. Kau pergi ke gunung bersamanya. Tapi hanya kau yang keluar sendirian. Dan kau tidak tahu. Dia sudah dewasa. Bagaimana aku tahu dia pergi kemana? Kamu berani memukulku. Tang Jin Chuan ini yang terakhir. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Katakan padaku di mana Xiao Yan. Kalau tidak, Dia ada di gunung. kau benar-benar meninggalkan dia dan kabur sendirian. Kau sebaiknya berdua dia baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Tebing. Bos, ada cahaya di sana. Mungkin itu nonasi. Ayo kita lihat. Xiao Yan. Xiao Yan, bangun. Jin Chuan. Jangan tinggalkan aku. Dari mana datangnya monster jelek ini? Xiao Yan, Rumah tua keluarga Si. hari ini kau berusia 16 tahun. Cepat sekali. Ibu, Patriark mengatakan aku adalah roh kupu-kupu generasi baru. Kalau begitu, apakah itu berarti mulai hari ini dan seterusnya, aku bisa menggunakan seni rahasia? Roh kupu-kupu menggunakan seni rahasia membutuhkan pengorbanan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Pengorbanan yang sama, kecuali benar-benar diperlukan. Kau tidak boleh menggunakannya dengan mudah. Lalu, jika itu untuk orang yang kamu cintai, aku bersedia membayar harganya. Berapa banyak pria yang baik? Nasib roh kupu-kupu generasi sebelumnya. Sudahkah kau lupa? Menggunakan seni rahasia terlalu berbahaya bagimu. Ibu tidak ingin kau menjadi roh kupu-kupu. Yang ibu harapkan untuk hidupmu, aman dan sehat. Sebaiknya kau tidak pernah menggunakan seni rahasia. Baiklah. Janji ibu. Aku tidak takut. Jika aku bertemu pria tak berperasaan, aku akan mengambil kembali seni rahasia dan membuatnya mati dengan mengerikan. Ayo pulang bersamaku. Jiang Yan, Menangislah. Akan lebih baik setelah kau menangisinya. kakak Jin Chuan, ada apa? Aku juga tidak tahu. Mungkin aku belum istirahat dengan baik akhir-akhir ini. Kalau begitu istirahat yang cukup. Xiao Yan. Rumah Jian Yan. Wajahmu, aku sudah bertanya pada dokter. Itu bisa disembuhkan. Jangan bohongi aku lagi. Dokter sama sekali tidak bisa menyembuhkannya. Xiao Yan, sebelumnya aku yang salah. Bisakah kamu menemaniku menghadiri pesta amal besok? Xiao Yan, kau sedang mengobrol dengan siapa?
Tidak ada siapapun. Tang Jinchuan. Ini yang terakhir kalinya. Aula perjamuan. Apa kau yakin dia datang hari ini? Tentu saja. Aku memberitahunya. Malam ini adalah gala amal boneka. Dan kamu harus memakai kostum boneka untuk masuk. Kau nakal sekali. Ayolah. Jinchuan, bukankah kamu bilang malam ini adalah gala amal boneka? Mantan pacarmu masih patuh. Kamu percaya semua yang aku katakan, bocor. Aku merasa ini masih belum The cukup film was meriah. translated and Benarkan narrated semuanya. by M Media. Di dalam kostum boneka ini, ada orang yang sangat jelek. Apakah semua orang ingin melihat? Tidak, tidak, tidak. Si Xiaoyan. Wajahmu. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Aku tetap merasa jijik. Jinchuan. Kamu lagi. Bukankah kau cukup tangguh melawanku? Bagaimana bisa kau diintimidasi seperti ini oleh orang lain? Apakah kamu masih ingin kembali padaku? Tidak, Tang Jinchuan. Aku awalnya ingin memberimu satu kesempatan terakhir. Tapi kamu bahkan tidak. Raih kesempatan ini. Kamu memberiku kesempatan. Apa kamu tidak punya cermin? Atau kamu tidak punya air kencing? Lihat dirimu sekarang. Apakah kamu pantas untukku? Monster jelek sepertimu. Bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu? Siapa yang akan menyukaimu? Aku suka. Tang Jinchuan, hidupmu diberikan olehku. Karena kau tidak menghargainya, maka bersiaplah menerima kematian. Kamu gila bukan? Ayo pergi. Betapa menariknya. Tang Jinchuan, saat aku tidak lagi mencintaimu, seni rahasia akan perlahan kehilangan efeknya. Apakah kau siap menghadapi kematian? Kamu baik-baik saja, Xiao Xin. Tang Jinchuan, Rumah si Xiaoyan. Si Xiaoyan. Aku akhirnya menemukanmu. apa yang kamu lakukan? Bukan. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa kamu? Jinchuan, siapa dia? Susin. Benar-benar kamu. Kakak Jinchuan. Apakah dia mantan pacar yang kau sebutkan? Dia terlalu jelek. Tidak, si Xiaoyan. Kenapa kamu kembali? Tang Jinchuan, keadaanku sekarang semua karena aku menyelamatkanmu. Namun kamu memperlakukanku seperti ini. Jangan bicara omong kosong. Apa hubungannya penampilan jelekmu denganku? Tang Jinchuan, kamu yang bilang kamu lajang waktu itu. Aku hanya bersamamu. Sekarang sepertinya kamu tidak lajang. Jangan bilang kamu berani menipuku, Tang Jinchuan. Sayangku, jangan salah paham. Dia dan aku sudah lama. Tidak ada hubungan apa-apa. Dia terlalu jelek. Aku tidak mau melihatnya. The film was Kalau begitu, translated aku akan and mengusirnya. narrated by M Media. Keluar. Tidak pergi. Keluar. Lepaskan aku. Keluar. Keluar dari sini. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Si Xiaoyan. Kamu anjing gila. Kamu ya? Aku anjing gila. Tang Jinchuan, apakah kamu punya hati? Si Xiaoyan, jangan gunakan wajah jelek ini untuk melihatku. Itu membuatku merasa mual. Tang Jinchuan. Keadaanku sekarang. Aku jadi seperti ini untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Ini semua berkat kamu. Jangan salahkan aku. Aku memberitahumu. Pergi sana.
Jangan sampai aku melihatmu lagi. Hanya melupakannya. Ini tidak adil bagimu. Si Xiaoyan, cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah memulai hubungan baru. Apa kau bersedia mencoba denganku? Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. Wajahmu. apakah kau juga menganggapku jelek? Wajahmu hampir sembuh. Begitu cepat bagaimana mungkin? Rasakan sendiri. Apa kau punya cermin? Ayo kita ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak perlu. Menyerah begitu cepat. Kantor si komik. Bos Tang Jinchua tiba-tiba muntah darah dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Tapi secara ajaib, wajah si Xiaoyan sudah pulih lebih dari setengahnya. Saya mengerti. Lanjutkan pemantauan. Ya. Di barat daya ada suku rahasia. Turun-temurun menghasilkan roh kupu-kupu. Roh kupu-kupu terampil dalam seni rahasia. Penampilan bisa ditukar dengan nyawa. Si Xiaoyan, apakah kamu roh kupu-kupu? Hanya tersisa sebanyak ini. Ruang tamu rumah si Xiaoyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kau bersedia menyerah. Lupakan saja. Aku akan bertanya pada pamanku saja. 10 menit kemudian. Jadi roh kupu-kupu bisa memulihkan penampilannya. Setelah orang yang menerima seni itu tidak lagi mencintai mereka. Ibu sebenarnya tidak memberitahuku. Kantor Jiang Yan. Halo. Halo Jiang Yan. Jemput aku setelah kau pulang kerja. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Untuk apa? Kencan. Xiao Wang. Bos, apa instruksi Anda? Apa yang perlu aku siapkan untuk kencan? Lupakan saja kau jomblo. Bertanya padamu tidak ada gunanya, ayo pergi. Desa di sana adalah tempat aku. Tumbuh dewasa. Desa keluarga Si, di klan Si kami. Beberapa orang terlahir dengan kemampuan tertentu. Dihormati oleh anggota klan kami sebagai roh kupu-kupu. Roh kupu-kupu. Aku adalah roh kupu-kupu. Lalu kemampuan apa yang dimiliki roh kupu-kupu? Di barat daya ada suku rahasia. Generasi-generasi menghasilkan roh kupu-kupu. Roh kupu-kupu ahli dalam seni rahasia. Penampilan bisa ditukar dengan nyawa. Roh kupu-kupu bisa menggunakan penampilan mereka sendiri untuk ditukar dengan nyawa kekasih mereka. Penampilan ditukar dengan nyawa. Jadi kau bilang, bajingan bermargatang itu benar-benar diselamatkan olehmu. Benar. Dasar bodoh yang dimabuk cinta. Si Xiaoyan. Mengapa wajahmu sangat halus? Produk perawatan kulit apa yang kau gunakan? Aku tidak pernah memakai produk perawatan kulit. Si Xiaoyan, kau seperti anjing. Kau galak padaku. Apa yang kau lakukan? Ini dingin. Mau kemana? Si Xiaoyan, lepaskan. Aku tidak akan. Kalian semua menganggapku jelek. Dan kalian semua tidak menyukaiku kan? Di hatiku, kau selalu yang paling cantik. Mau kemana? Jangan pergi, cepat kembali. Xiaoyan. Si Xiaoyan, kamu di mana?
Tertangkap kau. Aku tertangkap. Tidak. Sembunyi-sembunyi. Turunlah kau turun dulu. Kakimu sangat. Oh tidak, kau menangkapku. Ayo minum obatnya dulu. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Jin Chuan. Jangan pergi ya. Siapa namaku? Jin Chuan. Jin. Ingat orang yang menciummu. Bernama Jiang Yang. Si Xiaoyan. The film was Kau benar-benar translated gila. and Seekor narrated kelinci by tidak M. makan Media. rumput di dekat liangnya sendiri, kau tahu. Ingat minum air teratai, jangan sering nyanyi. Kamu tetap yang paling bersinar di hatiku. Orang ini. Kapan dia menjadi begitu perhati-hatian? Rumah Tang Jin Chuan. Siapa kamu? Kenapa memakai topeng? Dan kau tidak mengenaliku. Si Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sini? Kita sudah putus. Kau benar. Kita sudah putus. Jadi aku akan mengambil kembali semuanya yang menjadi milikku. Menyingkir, jangan menghalangiku. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Keluar, Jin Chuan. Ada apa Xiao Xin? Si jelek ini, dia menggangguku. Si Xiaoyan, apakah kamu bahkan memahami situasinya? Kamu lari ke rumahku dan berani menggertak wanitaku. Kurasa yang tidak mengerti situasinya adalah kalian kan? Keluar dari rumahku. Kaulah yang seharusnya keluar dari rumahku. Tang Jin Chuan, kau belum lupakan. Aku membeli rumah ini. Kapan itu menjadi milikmu? Sebaiknya kau sekarang juga segera bawa dia dan keluar. Bukankah kau bilang rumah ini milikmu? Dengarkan penjelasanku. Pembohong. Xiao Xin, Si Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Bukankah kau memberiku rumah ini sebagai hadiah ulang tahun? Rumah ini terdaftar atas namaku. Aku tidak ingin memberikannya padamu lagi. Jadi tolong, cepatlah keluar. Kalau begitu, bisakah aku membelinya sekarang? Ada 5 juta di kartu ini. Itu lebih dari cukup untuk membeli rumah ini. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Tidak dijual. Bukan kau. Keluar. Si Xiaoyan, jika kau masih ingin meninggalkan kesan yang baik di hatiku, jual rumah itu padaku. Halo, aku bertemu bajingan. Datanglah bantu aku. Aku akan segera ke sana. Siapapun yang membuatmu masalah, usir mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Apa? Tidak sedang mabuk cinta hari ini. Berkat kau, aku tidak mabuk cinta hari ini. Baiklah, Gunung Tiantai. bagaimana kau tahu aku di sini? Aku masih tahu bahwa ketika kau menemui sesuatu yang tidak menyenangkan, kau pasti akan berada di sini. Kau bilang dia berubah pikiran. Apakah karena aku tidak cukup baik? Bukan karena kau tidak cukup baik. Dia tidak pantas untukmu. Kau tidak sehat. Kau seharusnya tidak minum alkohol sebanyak ini. Tapi aku ingin minum. Aku akan minum untukmu. Kalian, semua orang jahat. Semua suka orang yang berpenampilan menarik. Suka yang baru dan tidak suka yang lama, tidak tahu malu. Baiklah, berhenti minum. Aku jauh lebih baik. Salju turun.
Apa kau masih ingat malam itu? Apa yang terjadi? Jiang Yan, kita berdua sudah dewasa. Sama-sama mau. Untuk hal seperti ini terjadi, bukan masalah besar. Kau tidak perlu merasa terbebani. Tapi aku ingin kau bertanggung jawab padaku. Apakah kau serius? Aku sudah menukaimu selama 12 tahun. Genap 12 tahun. Maafkan aku. Hatiku belum sepenuhnya. Kenapa? Kenapa tidak berguna? Sepertinya yang 1 bulan, waktunya sudah habis. Obat khusus sudah tidak berguna bagimu. Mustahil. Ketua, telah terdeteksi bahwa Tang Jinchuan, Kantor Sikom dan siap. jantungnya sudah berhenti berdetak. Kematian telah dikonfirmasi. Mati di mana jenazahnya? Orang-orang sudah dikirim untuk mencarinya. Temukan jenazahnya. Kirim langsung ke lab. Ya dan suku si Chaoyan. Selama Anda memberi perintah, kita bisa menangkap mereka semua dalam satu serangan. Bawa lebih banyak orang. Aku ingin pergi ke sana sendiri. Ya, Aku benar-benar Rumah sakit. ingin bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Cukup lama hingga musim berganti. Melewati alang-alang. Sampai rambut hitam memutih. Tapi semua ini tidak bisa lagi terwujud. Aku hampir lupa. Aku juga menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Ini. Apakah kamu bodoh? Rumah si Chaoyan. Chaoyan. Meng Mei. Garasi. Kakak. Bagus kau baik-baik saja. Apa kau tahu kemana Chaoyan pergi? Kakak, apa kau sudah pulih sepenuhnya? Sepertinya si Chaoyan menyelamatkanmu. Rumah si Chaoyan. Panas. Chaoyan. Kalian akhirnya selesai bermesraan. Kali ini untungnya kau ada di sini. Karena kamu sudah bangun. Kembali ke klan bersamaku. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Seseorang menangkap banyak anggota klan wanita dari suku. Setengah dari anggota klan wanita sudah ditangkap. Anggota klan wanita yang tersisa semuanya bersembunyi. Siapa yang melakukannya? Orang-orang dari keluarga Sikung. Klan sangat membutuhkan seseorang untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Aku akan ikut denganmu. apakah ada hasilnya? Kantor si Konglei. Belum. Di antara orang-orang yang kami tangkap, tidak ada satupun yang tahu seni rahasia. Cepat temukan sisanya. Kelompok orang juga. Ya, ada satu hal lagi. Si Kung Li, kau tidak menjawab panggilanku. Anda bisa turun dulu. Bukankah aku terlalu sibuk akhir-akhir ini? Aku bahkan tidak melihat pesannya. Lalu apa yang membuatmu sibuk akhir-akhir ini? Bukankah itu hanya masalah perusahaan? Maaf. Halo. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Aku masih ada urusan di sini. Kamu tetap di sini saja. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya membuatmu sibuk.
Rumah terbengkalai. Mengapa jumlah orangnya jauh lebih sedikit? Cukup banyak orang meninggal dalam percobaan. Tidak banyak yang bisa menahannya. Bukankah sudah kubilang untuk lebih berhati-hati di masa depan? Bahwa aku melihatnya. Jangan pakai kacamata ini lagi. Kelas apa? Memakai kacamata yang sama denganku. Kamu gadis keluarga Si. Gadis Meng, aku bibi ketigamu. Cepat cari cara untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan menyelamatkan kalian. Kalian bersekongkol saat itu untuk menindas keluarga kami, menyebabkan keluarga kami diusir dari suku. Gadis Meng, dulu itu semua ulah ibu si Chow Yan yang menghasutnya. Kalian tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya. Dulu pria yang bibi ibumu bawa pulang yang menyebabkan seluruh suku tertimpa bencana. Banyak gadis muda menghilang tanpa alasan. Keponakan Meng kamu adalah orang yang murah hati. Jangan menyimpan dendam pada orang-orang kecil. Biarkan kami pergi. Mereka menangkap kami untuk eksperimen manusia. Apa yang kau katakan? Eksperimen manusia. Kudengar beberapa orang yang beruntung yang kembali hidup-hidup mengatakan bahwa si Kung Pharmaceuticals sedang melakukan semacam eksperimen manusia. Tolong berbaik hati. Biarkan kami turun. Jangan pergi. Selamatkan kami. Lansing. Paman, apa sebenarnya yang terjadi di desa? Mengapa tidak ada seorang pun yang terlihat? Hari itu di desa, banyak orang datang dan menangkap siapa saja yang mereka lihat. Penduduk desa ada yang melarikan diri atau kabur. Banyak yang ditangkap oleh mereka. Bukankah kau sudah menelepon polisi? Tentu saja kami menelepon polisi, tapi kami tinggal di daerah terpencil, tanpa pengawasan. Kami juga tidak melihat dengan jelas penampilan pihak lain. Penyelidikan polisi sulit. Dan belum ada hasilnya. Bukankah kau bilang keluarga Sikong yang melakukannya? Semua orang dari keluarga Sikung adalah pemimpin di bidang medis. Setiap tahun untuk kesejahteraan publik, mereka menyumbangkan ratusan juta. Jika masalah ini tersebar, mungkin tidak ada yang akan percaya. Yang pertama adalah tidak ada yang akan percaya. Dan yang lainnya adalah kami tidak punya bukti konkret. Adapun di mana mereka ditahan sekarang, kami juga tidak bisa menemukan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa bukti. Kalau begitu cari buktinya. Aku tahu di mana mereka ditahan. Ruang operasi. Jangan bunuh aku. Jangan khawatir. Hanya eksperimen kecil. Aku kenal si Meng Mei. Aku bibi ketiganya. Si Meng Mei menarik. Lepaskan dia. Kau bilang si Meng Mei adalah anggota klanmu. Ya, Lalu, apakah dia memiliki kemampuan untuk mengubah penampilan seumur hidup? sebenarnya tidak ada gunanya. Kamu menangkapku. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki kemampuan ini. Tolong biarkan aku pergi. Lalu siapa yang memiliki kemampuan ini? Aku tidak tahu. Selama kau memberitahu kami akan melepaskanmu. Aku tidak tahu. Kalau begitu aku hanya bisa bilang maaf. Aku tahu. Salah satunya si Meng Mei. Salah satunya si Chow Yan. Si Meng Mei, kau pergi dan bawa si Meng Mei kemari nanti. Ikat dia kembali dulu. Bukankah kamu bilang akan melepaskanku? Maaf, aku tidak pernah menepati janjiku. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Rumah terbengkalai. Kita akan segera sampai di sana. Jangan bicara. Lari, di sini sangat berbahaya. Si Kung Nansing adalah orang jahat. Lari. Apa yang kau katakan? Si Meng Mei, orang tua ini. Meng Mei. Apa yang kalian berdua katakan? Aku mendengar semuanya. Setelah aku bangun, aku tidak bisa menemukannya. Dia dari suku yang sama denganmu. The film was Apa dia kembali ke translated suku? and narrated Aku juga by tidak M tahu. Media. Keluarga kami sudah diusir dari suku. Tapi dia saat itu tidak. Segera menyelamatkanmu. Dan sekarang dia pergi lagi. Sebaiknya kau pergi mencari Jusin dan bertanya. Terima kasih, Meng Mei. Gak mau bilang selamat tinggal ke dia. Di luar rumah si Chow Yan. Aku lebih suka dia marah karena kepergianku tanpa pamit. Daripada karena kematianku. Dan berduka sendirian seumur hidup. Ayo pergi. Lepaskan aku. Minggir, lepaskan aku. Rumah terbengkalai. Mengapa hanya ada sedikit orang? Beberapa orang melarikan diri. Para saudara mengejar mereka. Kirim mereka semua ke lab. Lanjutkan pencarian. Orang-orang yang tersisa adalah... Ya, Ini bunga yang kamu inginkan? Kamu akan mati dan kamu masih senang. Kau menyelamatkanku sebelumnya. Aku belum sempat.
biarkan aku mengucapkan terima kasih padamu. Tidak perlu sungkan, melindungi roh kupu-kupu pada dasarnya adalah tugas kami. Aku bahkan tidak tahu bahwa suku kecil kita ini akan benar-benar dikirim oleh klan untuk mengirim seorang penguji hati. Jika kamu tahu segalanya, bagaimana kami penguji hati masih akan menyelidiki apakah ada orang lain di suku kita yang merupakan penguji hati. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Bagaimanapun kami penguji hati melaksanakan misi sendirian dan jarang berinteraksi. Ngomong-ngomong, si Meng Mei sepertinya juga tahu seni rahasia. Keluarganya dan keluargamu berasal dari suku yang sama, tapi sejak dia muda dia mengikuti keluarganya dan diusir oleh suku. Mengapa keluarga mereka diusir? Bibinya juga seorang roh kupu-kupu, tapi dia menggunakan seni rahasia untuk menyelamatkan orang yang salah. Itu hampir membawa bencana total bagi suku. Orang yang salah sepertinya seseorang dari keluarga Sikung. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Sesuatu terjadi pada suku. Aku harus kembali. Baiklah. Aku belum sempat mencarimu. Tapi kamu datang mencariku lebih dulu. Di mana sebenarnya Cao Yan? Bagaimana Tuan Jing bisa begitu yakin? Aku tahu keberadaannya. Aku tahu. Kau adalah penguji hati keluarga Si. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyelidikimu. Lagi pula mengingat kondisi si Cao Yan saat ini. Seni rahasia tidak efektif dan tidak bisa menyelamatkannya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Cao Yan? Setelah kamu ditikam oleh Tang Jinchuan, si Cao Yan bersiap menggunakan seni rahasia untuk menyelamatkanmu. Tapi tanpa diduga Tang Jinchuan terbangun di tengah jalan dan mengganggu pengerjaan mantra. Ini menyebabkan dia menderita serangan balik dari seni rahasia, melukai meridian jantungnya. Terlebih lagi kemudian untuk menyelamatkanmu, dia memaksakan diri untuk merapal mantra lagi. Sekarang dia memiliki lebih sedikit hari tersisa untuk hidup. Adapun sekarang dia mungkin menunggu kematian di suatu rumah sakit. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Apakah kamu begitu yakin? Karena aku percaya kau tidak akan hanya melihatnya mati. Ada satu cara. Tapi kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak peduli seberapa besar harganya. Selama dia baik-baik saja, aku rela melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti kematian. Ya, bahkan jika itu berarti kematian. Baiklah. Rumah sakit. Dia ada di tempat tidur di sini. Mengingat kondisi fisiknya saat ini, Anda harus siap secara mental. Aku mengerti. Terima kasih dokter. Cao Yan, apakah kau masih ingat hari bersalju itu? Embun beku dan salju jatuh di rambut hitam. Terhitung menua bersama. Jika kau pergi, aku akan ikut denganmu. Jiang Yan, Cao Yan, jangan melihatku. bodoh. Kau ada di hatiku. Akan selalu menjadi yang tercantik. Aku akan selalu bersamamu. Penggunaan seni rahasia apapun membutuhkan harga. Rumah si Cao Yan. Apalagi jenis untuk kekasih. Seni rahasia pemanjang umur. Seni rahasia telah dirapal pada saat ini. Hanya dengan menutupinya dengan seni rahasia baru. Aku bukan anggota keluarga Si. Aku juga bisa menggunakan seni rahasia. Aku menggunakan seni rahasia. Kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Kau juga tahu kayu rahasia. Untuk menjadi penguji hati, kamu harus terlebih dahulu mempelajari seni rahasia. Tapi pramis seni rahasia ini, apakah itu si Cao Yan? Adalah kekasihmu. Jika berhasil, kamu bisa setengah dari umurmu sebagai ganti penampilannya, dan setengah dari umurnya jika gagal. Kalian berdua akan langsung mati. Baiklah. Ayo. Meng Mei, cepat pergi. Temui dia. Serahkan tempat ini pada kami. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ada apa ini? Kenapa tidak berhasil? Si Kung Li, apa kabar? Meng Mei, terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Apa yang terjadi di sini? Biar ku jelaskan. Dia sama sekali bukan si Kung Li, bukankah begitu? Si Kung Nansing, apa sebenarnya yang terjadi, Bibi?
Bagaimana mungkin si Kong Li, si Kong Nansing? Biarkan aku menjelaskan kepada kalian semua. Hari itu aku jatuh dari tangga. Setelah diselamatkan oleh Xiao Di, aku menemukan bahwa aku sepertinya semakin kuat dan kuat. Tidak seharusnya aku bilang. Semakin muda dan muda. Untuk memastikan, apakah ini hanya imajinasiku? Aku berpura-pura terluka untuk menguji Xiao Di. Memang penggunaan seni rahasia roh kupu-kupu membuat penerima semakin muda dan muda. Jadi aku menemukan anggota keluarga si itu dan meminta mereka bersama beberapa orang biasa berpartisipasi dalam eksperimen. Tapi aku tidak menyangka Xiao Di mengetahuinya. Xiao Di membiarkan keluarga si ini anggota melarikan diri. Aku tidak punya pilihan dan sedikit marah. Jadi aku hanya bisa menangkap Xiao Di. Si Kong Nansing. Kau benar-benar bukan manusia. Setiap orang untuk dirinya sendiri, atau langit dan bumi akan menghancurkannya. Si Kong Nansing sudah waktunya. Kita menyelesaikan urusan kita bukan? Apa yang bukan milikmu harus dikembalikan. Tidak. 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 Meng Mei, Bibi akan menyelamatkanmu. Kamu tidak akan mati, Meng Mei. Bibi jangan menakutiku, Bibi. Dia melakukan ini untuk menyelamatkanmu, menukar nyawanya dengan nyawamu. Bibi. Bagaimana bisa Bibi begitu bodoh? Si Kong Nansing, apakah kau tahu bahwa melakukan eksperimen manusia secara ilegal itu melanggar hukum? Kau tidak punya bukti apapun. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Begitukah? Kalau begitu, apakah kau tahu? Ada frasa yang disebut, tertangkap basah. Apa maksudmu? Dengar, Aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah si Kong Nansin. Baik, bos. Aku mengerti. apa rencanamu setelah ini? Aku tidak tahu dunia ini luas, akan selalu ada tempat yang ingin aku tuju. Aku ingin berkeliling. Kau akan kembali saat kau sudah cukup. Aku akan selalu menjadi kakakmu. Kakak saat kau dan kakak ipar menikah, aku pasti akan kembali. Baiklah.